Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dari turunan. Nah, di sini Ibu telah memiliki beberapa konsep penting yang harus kalian ketahui. Jadi nanti sistemnya di sini Ibu jelaskan konsepnya lalu dibarengi dengan contoh soal ya, supaya kalian lebih cepat pahamnya. Nah, sebelumnya dulu, tanda petik ini itu dibaca aksen, itu lambang dari turunan. Selain pakai F aksen X ini, ada juga penulisan lain kayak DY per DX, bisa kayak gitu ya. Nah, cuman di sini Ibu pakai satu lambang aja, yaitu pakai aksen F aksen X. Nah, yang pertama, di sini konsep pertama yang harus kalian ketahui bahwa jika ada fungsi yang isinya coba konstanta, artinya itu nggak ada variabelnya, misalnya cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, turunannya itu adalah 0. Kemudian kalau suatu fungsi ada suatu variabel berpangkat n, maka turunannya itu adalah pangkatnya ini turun ke depan, lalu pangkat yang di atas itu dikurangi 1. Konsep yang 1, 2 ini kita kerjakan pada contoh soal langsung ya. Misalnya nih kita punya fx itu 2x pangkat 5 plus 3x kuadrat min x plus 5. Nah, kemudian yang diminta soal adalah f aksen x atau turunan dari fx yang ini. Nah, sekarang yang ini kita pakai konsep yang kedua. Nah, pangkatnya turun ke depan jadi kali, berarti 5 kali 2 10, x pangkatnya berkurang 1, berarti pangkatnya jadi 4. Lalu yang ini juga sama, ini ke sini, berarti 2 kali 3 6, x pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1 kan. Kalau pangkat 1 itu nggak apa-apa, nggak ditulis. Nah, min. Nah, kalau kayak gini nih, nggak ada apa, ini kalau dia pangkat 1 kan nanti kalau diturunin ke depan 1 kali, ini negatif 1 di sini ya, berarti negatif 1, x-nya jadi pangkat 1 dikurangin 1, berarti jadi pangkat 0 kan. Kalau x pangkat 0 itu artinya 1, jadi apapun yang pangkat 0 itu artinya 1. Nah, dengan kata lain, kalau kalian ketemu x-nya berpangkat 1, tinggal sisanya koefisiennya aja. Karena di sini koefisiennya min 1, berarti ya sisanya min 1. Lalu turunan dari 5. Turunan dari 5 pakai konsep yang pertama tadi. Turunan dari konstanta itu 0. Berarti turunan dari 5 itu 0. 0 yang nggak usah ditulis. Nah, itu yang pertama. Sifat yang ketiga ini gimana sih jika fungsinya itu merupakan perkalian dua fungsi lainnya. Ini ada U, ada V. Jadi nanti rumus yang dipakai itu kayak gini ya. Fungsi yang pertama diturunin U aksen kali fungsi yang kedua. Tambah balik sekarang fungsi yang kedua yang diturunin dikali U. Nah, kita langsung coba contoh soal ya biar nggak bingung. Nah, misalnya kita punya soalnya itu 2x pangkat 3 plus 5x dikali 3x kuadrat plus 2 misalnya. Nah, kayak gini. Ini kan fx-nya itu adalah perkalian dua fungsi ya. Anggap ini U-nya, anggap ini V-nya. Biar nggak lupa kita tulis di atas, ini U-nya, ini V-nya. Ini kan turunannya ini U aksen kali V plus V aksen kali U. Nah, berarti U aksen itu turunan dari U, berarti tinggal kita turunin yang ini. Turunan dari yang ini 3 kali 2 kan 6, x pangkatnya berkurang 1. Tambah, nah kalau x-nya pangkat 1 berarti x-nya hilang, sisa koefisiennya aja, berarti 5. U aksennya baru kali V, sekarang V-nya yang ini berarti ditulis ulang, kan V aja bukan V aksen ya. 3x kuadrat tambah 2 terus plus, sekarang V-nya yang diturunin, V aksen, giliran ini yang diturunin sekarang. Berarti kalau ini diturunin 2 kali 3 6, x pangkatnya berkurang 1 pangkat 1, boleh nggak ditulis. Nah, cuma gini.
kali U, berarti kali yang ini. Kali yang ini berarti 2x pangkat 3 plus 5x. Kalau kalian sudah sampai di sini, sekarang tinggal kalian sederhanakan dengan cara kalian kali pelangi yang ini ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini juga ke sini sama ke sini langsung. Berarti 6x kuadrat dikali 3x kuadrat. Berarti 6 kali 3 18. X kuadrat kali x kuadrat berarti pangkatnya ditambah x pangkat 4. 6x kuadrat dikali positif 2. Berarti 6 kali 2 12 x kuadrat. Kali ini plus 5 kali 3 x kuadrat berarti 15 x kuadrat. 5 kali 2 berarti plus 10. Tambah tinggal ini kali ini 6x kali 2x pangkat 3. 6 kali 2 12. X pangkat 1 kali x pangkat 3 berarti pangkatnya ditambah x pangkat 4. 6x dikali 5x berarti 6 kali 5 30. X pangkat 1 kali x pangkat 1 jadinya x pangkat 2. Pangkatnya ditambah. Nah, tinggal lagi dikit kita selesaikan suku yang sejenis ya. 18x pangkat 4 sama 12x pangkat 4 berarti jadinya 30x pangkat 4. Lalu di sini ada yang pangkat 2. Ini dan ini ya. Ini sama ini aja udah 27. 27 tambah 30 berarti 57x pangkat 2. Lalu sisa yang ini aja. Konstanta plus 10. Nah, udah selesai sekarang. Fungsi fx sudah berhasil kita turunkan. Kemudian kita pelajari konsep yang keempat, bagi-bagian. Nah, kan bagi-bagian sama aja caranya tadi kayak kali-kalian ya, cuman dia ada pernya aja di bawah. Oke, kita coba yang ketiga berarti. Yang bagi-bagian kita coba pakai angkanya, bilangannya sama ya, cuma kita ganti jadi per. 2x pangkat 3 plus 5x per 3x kuadrat plus 2. Nah, anggap yang di atas jadi U-nya, di bawah jadi V-nya. Nah, selalu kayak gini ya, kita misalnya yang di atas U, di bawah V, jangan dibalik. Karena kalau kalian balik nanti rumusnya nggak kayak gini. Balik juga semua rumusnya nanti ya. Nah, sekarang rumusnya tadi itu U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Nggak cari U aksen turunan yang di atas ini, ini diturunin berarti 6x kuadrat, ini diturunin plus 5 kali V nya yang di bawah 3x kuadrat plus 2 kurang V aksen berarti yang di bawah diturunin, berarti jadinya ini diturunin 6x kali U itu yang di atas berarti 2x pangkat 3 plus 5x. Selesai di atas per yang di bawah jangan lupa, di bawah dikuadratin V kuadrat berarti ini kuadrat 3x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang tadi kita jabarkan, lalu kita sederhanakan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, oke? 6x kuadrat kali 3x kuadrat berarti 18x pangkat 4. 6x kuadrat dikali 2 berarti 12x kuadrat. 5 dikali 3x kuadrat berarti 15x kuadrat. 5 dikali 2 berarti plus 10. Nah, ini minnya ikut aja langsung ya. Ini Bu anggap min 6x biar cepat. Min 6x dikali 2x pangkat 3 berarti min 12. Ini x pangkat 1 sama x pangkat 3 berarti x pangkat 4. Min 6x dikali positif 5x, min kali plus min 6 kali 5 30 x dikali x pangkat 1 kali x pangkat 1 x pangkat 2 per. Nah, tinggal kita jabarin yang di bawah. Jabarinnya pakai cara cepatnya aja ya. Ini anggap depan, ini anggap belakang. Caranya itu depan dikuadratin berarti jadinya 9x pangkat 4 pangkat kali belakang kali depan berarti 2 kali 2 4 4 kali 3x kuadrat berarti 12x kuadrat plus belakangnya dikuadratin 2 dikuadratin 4.
Langkah selanjutnya lagi tinggal kita sederhanakan aja yang di atas ini kan, yang panjang ini ada suku-suku yang sejenis ya. 18x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 4, sisanya 6x pangkat 4. 12x kuadrat tambah 15x kuadrat itu 27x kuadrat. 27x kuadrat dikurang 30x kuadrat, berarti 27 kurang 30 berarti min 3x kuadrat. Sama yang ini terakhir sisanya plus 10 per yang di bawah tadi 9x pangkat 4 plus 12x kuadrat plus 4. Nah sekarang contohnya sudah selesai untuk yang bentuk pecahan. Sekarang tinggal bentuk fungsi yang mempunyai pangkat. Nah ini ya contoh yang keempat. Misalnya kita punya fx nya itu adalah 2x kuadrat plus 3x pangkat 3. Nah kayak gini, fungsinya punya pangkat kayak gitu ya. Cara nyelesainnya itu pertama selesaiin kayak biasa nih. Selesaiin biasa kan, pangkatnya turun lalu pangkatnya ini dikurang 1. Pangkatnya turun berarti 3 kali yang di dalam ini tetap pangkatnya kurang 1 berarti 2. Nah, cuma di sini ada kali u aksen. U aksen itu artinya turunan yang di bawah pangkatnya itu. Jadi turunannya yang ini, turunan di dalam kurung ya, biar gampang. Turunannya di dalam kurung dikali turunannya ini 4x, nah, turunin plus 3. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal kita sederhanakan. Nah, 3 ini nggak bisa kali ke dalam sini karena dia punya pangkat. Tapi 3 ini bisa kali ke sini karena ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi boleh. Kalau pangkatnya lebih dari 1 nggak boleh. Ini bisa kali ke sini. Ini ibu taruh yang kali-kaliannya aja di depan. 3 kali 4x 12x, 3 kali 3 9. Sama ini belakangnya 2x kuadrat plus 3x pangkat 2. Nah sekarang kita coba contoh soal yang lebih bervariasi ya. Contoh yang keempat yaitu gimana sih turunan dari fungsi fx sama dengan akar 3x plus 5. Nah pertama-tama bentuk akar ini kita rubah dulu jadi bentuk pangkat. Karena kalau kita menurunkan kita nggak bisa menyelesaikan kalau bentuk soalnya itu masih akar. Nah jadi akar ini bahasa lainnya itu pangkat setengah. Jadi kita ganti dulu soalnya, fx nya itu 3x kuadrat plus 5 pangkat setengah. Nah kalau bentuknya sudah pangkat baru kita bisa turunin. Berarti f aksen x nya atau turunan dari fx nya sama pangkatnya yang di luar kita turunkan. Pangkat yang paling luar kita turunkan jadinya setengah. Berarti ini tetap 3x kuadrat plus 5. Pangkatnya berkurang 1 berarti setengah dikurang 1 itu sama dengan setengah dikurang 2/2, berarti sisanya min 1/2. Nah karena di bawah pangkatnya ini masih mengandung fungsi yang jadi di sini kita harus kali turunan dari fungsi yang di dalam kurung ini. Nah turunannya kan 6x nya. Nah, kemudian ini kebetulan bisa dicoret, sisanya 3x. Nah di sini ada pangkat negatif. Jadi kita harus buat dulu jadi positif pangkatnya. Caranya adalah tinggal kita pindah posisi, ini kan posisinya di atas. Jadi posisinya di bawah, maka nanti otomatis pangkatnya jadi positif. 3x nya tetap di atas. Ini bawa ke bawah 3x kuadrat plus 5. Pangkatnya otomatis jadi positif setengah. Nah ingat tadi pangkat setengah itu bahasa lain dari akar. Jadi jawabannya adalah 3x per akar 3x kuadrat plus 5. Oke, kita sudah berhasil mencari turunan dari contoh soal yang keempat. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kelima. Nah, di sini ada pangkat, ada kali. Berarti kita anggap aja ini sebagai turunan yang berbentuk perkalian dua fungsi. Anggap ini u-nya, anggap ini v-nya. Masih ingat kalau u kali v turunannya itu adalah u aksen kali v plus v aksen kali u. Oke. Nah supaya kalian nggak bingung, kita taruh aja keluar ya u nya berapa,
U-nya itu kan 1 min X kuadrat, maka U aksennya itu pakai cara yang kayak tadi nih. Berarti pertama pangkatnya turun 2 kali 1 min X, pangkatnya jadi pangkat 1 kali turunan dalam kurung. Turunan dalam kurung ini satunya kalau diturunin hilang. Min X ini artinya kan min 1X, kalau diturunin berarti sisanya min 1. Nah, tinggal kita kali min 1 kali 2 min 2. Pangkat 1 2 ini boleh nggak ditulis. Nah, kebetulan ini masih bisa kali pelangi lagi ya ke dalam. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali min X plus 2X. Kemudian sekarang yang V-nya. V-nya 2X plus 3. Turunan dari V 2 aja ya. Berarti karena sekarang sudah ada U-nya udah ada, U aksennya udah ada, V-nya dan V aksennya udah ada, tinggal kita masukkan ke rumus. U aksennya tadi yang ini ya, berarti min 2 plus 2X. Kita kurung, kemudian V-nya tadi yang ini 2X plus 3 tambah V aksennya 2 kali U-nya tadi, U-nya yang ini ya, 1 min X kuadrat. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, biasanya kita harus menyesuaikan dengan pilihan yang ada kalau di pilihan ganda nih. Nah, kalau dia nggak pilihan ganda ya jabarin semau kita, jawabannya ada banyak, jawabannya benar. Nah, kalau dia pilihan ganda, kita harus bikin dari masing-masing suku. Ini ada 2 suku ya, suku pertama, suku kedua, harus ada yang kembar. Nah, ini kan di sini kita bisa bikin 1 min X ini. Dari sini kan kita bisa bikin 1 min X. Caranya kita keluarin aja min 2-nya. Kalau keluarin min 2 kan sisanya ini 1, ini dibagi min 2, sisanya min X. Tuh, kenapa 7? Ini tetap 2X plus 3. Nah, tujuannya supaya ini ada yang kembar. Ini kan ada pangkat 2. Supaya ada pangkat 2-nya ya kita tulis 2 kali aja. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita pertahankan yang kembar ini. Yang ini sama yang ini kita pertahankan, yang lainnya boleh kita kali. Nah, berarti ini ke sini kalinya ya. Berarti min 2 kali 2X min 4X. Min 2 dikali 3 berarti min 6. Ini tetap 1 min X tambah ini boleh kali sama ini karena yang ini yang dipertahankan. Berarti 2 dikali ini min 2X. Ini tetap. Nah, yang kembar ini kita tulis aja sekali nanti belakang. Yang nggak kembar ini kita gabungin nulisnya. Kita gabungin dulu ya. Min 4X min 6 plus 2 min 2X. Nah, yang kembar ini tulis sekali aja di belakang. 1 min X kayak gitu. Ini tinggal diselesaikan. Min 4X min 2X min 6X. Ini sama ini min 6 tambah 2 min 4. 1 min X. Nah, misal pun nanti di option jawabannya ternyata belum ada, ini kita coba permak ya. Ini udah benar sih sebenarnya. Coba kita permak. Ini kita keluarkan min 2, boleh. Kalau kita keluarkan min 2, sisanya ini dibagi min 2 kan 3X. Ini dibagi min 2 plus 2. 1 min X. Nah, misalnya ini juga udah benar. Misalnya lagi belum ada di option. Kita coba minnya aja yang masuk. 2-nya tetap. Minnya ini coba kita kali ke sini. Nah, ingat minnya aja ya. 2-nya tetap. Nah, berarti min dikali 1 hasilnya min 1. Min dikali min X hasilnya plus X. Kayak gini. Nah, misalnya masih belum ada juga. Ini udah benar ya. Misalnya belum ada juga, berarti 2 kali 3X plus 2. Nah, ini posisinya bisa dibalik nih sebenarnya. Kalau tambah-tambahan nih, A tambah B sama dengan B tambah A. Berarti min 1 tambah X sama artinya dengan X ditambah min 1. Nah, kalau tambah min 1 kan, tambahnya bolehnya nggak ditulis ya, langsung aja min 1. Nah, boleh kayak gini. Jadi nanti tergantung option pokoknya ya. Jadi kalian harus pintar-pintar mempermak jawaban hasil akhir kalian. Nah, demikian penjelasan mengenai turunan. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.